Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Lancar ya, tidak ada yang ketinggalan yang puasanya? Tidak ada ya. Ya, jadi anak-anak semua, meskipun kita berpuasa, itu bukan menjadikan alasan kita untuk bermalas-malasan. Nah, jadi kita meskipun berpuasa kita harus tetap semangat, apalagi dalam hal menuntut ilmu, belajar ya. Kita harus tetap semangat, optimis karena kita semua punya cita-cita pastinya. Oke, baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Pekan lalu kita sudah membaca surah An-Nas. Pertemuan kali ini kita melanjutkan bacaan kita, yaitu surah Al-Ikhlas. Al-Falah. Lupa ya. Baik, kita kita membaca surah Al-Falaq ya. Ayo kita baca secara sama-sama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Siapa ya? Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Oh, Misbah. Misbah. Kenapa Misbah? Sakit. Sakit ya. Oh, iya baik. Kita doakan Misbah semoga cepat sembuh ya, sehingga bisa bersama-sama kita kembali untuk belajar di kelas ini. Saya absen terlebih dahulu. 1. Resa. Hadir Pak Guru. Hadir. Andika. Hadir Pak. Wahyu. Hadir Pak. Misbah sakit ya. Mustajab. Mustajab kemana? Berkota. Berkota Pak. Luar kota. Oh, berarti izin ya. Luar kota saja, tidak apa-apa. Baik. Oke. Anak-anak semua, saya mau lihat fokusnya ya. Apakah di tengah-tengah puasa, apakah anak-anakku semua masih fokus atau tidak? Saya mau tes nih, apakah masih fokus atau tidak, gitu ya. Oke. Jadi ikuti instruksi Bapak. Ketika saya bilang ucapkan selamat pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya ucapkan selamat siang, maka bertepuk tangan 2 kali. Kalau saya mengucapkan selamat sore, maka bertepuk tangan 3 kali. Kalau saya mengucapkan selamat malam, maka jangan tepuk tangan karena malam nanti orang-orang yang sedang tidur diganggu, nanti bisa terbangun gara-gara kita ribut. Paham anak-anak? Paham? Selamat malam. Wah, fokus. Selamat siang. Ini Resa telat nih. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah semuanya fokus. Terima kasih. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang bab puasa. Hukum berpuasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa hikmah yang bisa dipetik dari berpuasa? Banyak. Salah satunya adalah sebagai bentuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berpuasa ingin mengejar predikat, yaitu predikat takwa. Hikmah lainnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Yaitu kita bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa makan minum atau kekurangan stok makanan, sehingga mereka di luar sana lapar, haus, meskipun tetap harus mengais rezeki gitu. Jadi ada rasa empati yang muncul ketika kita berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa, beginilah yang dirasakan saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa makan minum atau kekurangan makan dan minumnya gitu. Jadi kita ada rasa empati. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan buka bab baru, yaitu pembelajaran tentang akidah akhlak. Temanya adalah beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu beriman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang ke
Wahyu Pak, tahu. Kok malah tunjuk-tunjuk? Wahyu ya, silakan. Keenam, wah pintar nih Wahyu ini. Wah, Wahyu ranking 1 ya di kelas ini ya. Luar biasa ya. Beriman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Oke, perhatikan anak-anak. Apa sih qada dan qadar itu? Nah, saya jelaskan secara bahasa dan secara istilah ya. Kemudian saya akan jelaskan contohnya biar lebih paham. Qada secara bahasa adalah hukum, keputusan, atau kehendak. Nah, sedangkan qadar kepastian, ukuran, perwujudan kehendak. Nah, jadi secara istilah ya, pengertian qada adalah segala ketetapan atau kehendak Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana manusia bumi belum ciptakan. Nah, itu. Sedangkan qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada, perwujudan dari ketetapan Allah, perwujudan dari kehendak Allah. Nah, contohnya misalnya andika sejak zaman azali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan itu yang disebut qadanya ya, itu yang disebut qadanya. Sedangkan perwujudan dari qada ternyata benar andika ini terlahir menjadi seorang laki-laki ketika di bumi begitu, ketika dilahirkan ke dunia, maka itulah yang disebut sebagai perwujudan kehendak yang disebut sebagai qadarnya. Nah begitu. Contoh lain ya, contoh lain saya kasih gambar, kasih lihat gambarnya. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Yang ranking 1 mungkin gambar apa? Matahari terbit. Matahari terbit. Wah, sudah dijawab duluan. Ternyata ya. Oke baik. Wajar ranking 1. Baik. Ya. Nah benar. Ini adalah matahari terbit. Jadi sejak zaman azali itu Allah sudah tetapkan bahwa matahari terbit dari waktunya kapan dan posisi terbitnya di mana itu sudah ditetapkan. Ternyata ketika di dunia ya benar bahwa matahari itu terbit dari arah timur, sedangkan waktunya terbit yaitu fajar ya atau menjelang pagi, maka itulah disebut sebagai qadar, perwujudan dari kehendak Allah. Paham ya anak-anak semua sampai saat ini? Paham. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh baik. Ini Andika ranking berapa di kelas ini? Ranking 2 Pak. Oh ranking 2 ya. Nanti kamu bisa selip ya Wahyu ya. Ya Pak. Semester ini ya. Karena sudah berani gitu. Iya. Baik, silakan. Saya mau bertanya Pak, apa hikmah dari qada dan qadar? Wah, pertanyaan sangat bagus. Apa hikmah beriman pada qada dan qadar? Banyak hikmah yang kita bisa petik. Salah satunya adalah sebagai bentuk keimanan, keyakinan kita terhadap kehendak yang telah terjadi kepada kita. Begitu. Kemudian kalau kita beriman kepada qada dan qadar, itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi, baik itu yang baik, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ketika kita yakin akan terjadi pada diri kita, itu akan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Karena kita bisa menerima secara lapang, secara ikhlas apapun yang terjadi dalam diri kita. Sehingga kita tidak kepikiran lagi atau insecure ya, bahasa kerennya sekarang ya. Insecure, gitu. Baik, nah bagaimana Andika? Sudah dipahami sejauh ini? Ya, sudah paham. Terima kasih sudah bertanya. Ini ranking 2, nanti bisa diselip yang ranking 1 nih. Oke, baik. Reza jangan mau dikalah ya. Pada saya Pak, saya ranking terakhir. Tapi tidak ada kemungkinan besar mungkin bisa menyalip Wahyu menjadi ranking 1. Awas Pak. Baiklah, baik. Nah, selanjutnya saya akan beri tugas. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan kasih tugas ya. Tugasnya adalah mengamati dan mendiskusikan kepada temannya kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kita petik. Hikmah apa yang bisa kita petik dari gambar ini? Gambar ini adalah gambar tentang kematian. Nah, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita petik? Terus apa sih kaitannya dengan qada dan qadar? Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan. Saya kasih waktu berapa ya? 10 menit? Cukup? Kurang. 15
15 menit kalau gitu, silakan. Oke. Terima kasih anak-anak semua sudah melakukan diskusi, dan selanjutnya saya mau tagih nih hasil diskusinya. Kira-kira siapa yang mau berpendapat atau berkomentar? Apa hikmah kematian? Terus apa sih kaitannya dengan qada dan qadar? Silakan yang berani angkat tangan, silakan. Andika? Saya Pak. Wah, yang ranking 2 nih. Masa ranking 1 dikalah? Aduh, gimana? Ya, silakan. Apa Andika? Hikmah kematian agar kita senantiasa selalu mempersiapkan amal kita. Iya, Bas. Sehingga kita tidak lupa dengan perintah yang Allah berikan. Wah, jawabannya sangat bagus. Aplaus dong untuk Lengkap. Jadi yang disampaikan Andika tadi, hikmah kematian adalah kita bisa lebih mempersiapkan segala bentuk bekal-bekal selama hidup di dunia untuk menghadapi persiapan di kehidupan selanjutnya ya, di akhirat begitu. Begitu. Kemudian ada yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira apa sih kaitannya dengan qada dan qadar? Ranking 1. Udah ya? Oke, baik, saya jelaskan gitu. Ya, jadi hasil diskusinya sangat bagus ya. Semuanya dari penjelasannya top mark top. Bagus ya. Tapi lebih ditingkatkan lagi begitu. Lebih ditingkatkan lagi tentang hikmahnya apa, terus relasinya dengan qada dan qadar sesuai yang dijelaskan Bapak sebelumnya apa. Jadi itu bisa lebih dijelaskan secara lebih mendetail lagi sedikit ya. Saya bantu jelaskan ya. Jadi hikmah dari kematian adalah setiap manusia pasti akan menghadapi mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan menghadapi mati. Yang menjadi pertanyaan adalah mau mati dalam keadaan apakah kita gitu? Apakah dalam keadaan baik yaitu husnul khotimah, atau dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah? Terus relasinya dengan qada dan qadar adalah sejak zaman asali Allah sudah tetapkan manusia mati dalam keadaan apa, waktunya kapan, di bulan berapa, jam berapa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Baik anak-anak semua, setelah kita mempelajari secara mendetail tentang qada dan qadar, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani? Oke? Tidak ada ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi apa yang saya jelaskan tadi bisa diserapkan, bisa dipahami kan? Bisa. Jadi kesimpulannya seperti ini. Beriman kepada qada dan qadar itu sangat penting ya. Karena itu adalah bentuk daripada keimanan kita terhadap kehendak yang telah diberikan kepada manusia. Apapun yang telah dikehendaki oleh Allah kepada manusia, baik itu bersifat baik ataupun buruk, itu adalah kehendak dari Allah yang harus kita terima secara lapang. Mau tidak mau kita harus terima. Kalau kita bisa menerimanya secara ikhlas, maka itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang begitu. Nah, selanjutnya saya akan kasih tugas pekerjaan rumah. Jadi buka bukunya halaman 159, di situ ada soal esai 1 sampai 5. Nah, itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Siap anak-anak semua? Siap. Jadi di rumah itu mending anak-anakku banyak untuk mengulang pembelajaran di kelas. Jadi jangan terlalu sibuk dengan bermain, apalagi saat ini kita dengan adanya kecanggihan teknologi membuat kita lalai. Sehingga game-game itu menjadi permainan yang melalaikan kita sehingga kita menjadi lupa waktu. Tidak boleh main game, tapi kewajibannya jangan lupa untuk dilaksanakan sholat, atau kalau ada pekerjaan sekolahnya dikerjakan gitu. Hari ini kita sudah belajar tentang qada dan qadar, pengertiannya dan contohnya. Pekan depan kita akan belajar tentang takdir. Takdir itu ada 2 ya. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram. Kita akan bahas lebih mendetail pekan depan. Anak-anak semua silahkan rapikan alat tulisnya, masukkan di tas dan bersiap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan bernilai barokah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. Amin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas Bapak hari ini.
Dan semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.